Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam channel Legion of Yesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Kali ini kita akan membahas peristiwa Jumat Agung, apakah hanya sebuah mitos? Sebelum membahas, buat Anda yang baru melihat channel ini, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan info-info menarik seputar kekristenan. Saudaraku, peristiwa Jumat Agung adalah peristiwa kematian seorang tokoh bernama Yesus Kristus. Dia adalah tokoh kekristenan. Di luar apa yang dicatat oleh kitab suci orang Kristen di Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, ternyata hal kematian Yesus Kristus dicatat juga di dalam sejarah. Kita akan membahas beberapa catatan sejarah kuno. 1. Flavius Josephus, seorang sejarawan Yahudi, hidup pada tahun 37 sampai dengan 100 Masehi. Josephus paling dikenal di kalangan umat Kristiani karena rujukannya kepada Yesus dalam The Antiquities of the Jews, salah satu bukti sejarah paling awal tentang Yesus di luar Perjanjian Baru. Di mana dia menulis, pada saat itu muncullah Yesus, seorang yang bijaksana. Karena dia adalah pelaku perbuatan yang mengagumkan, guru bagi orang-orang yang menerima kebenaran dengan senang hati. Dan dia mendapat pengikut dari banyak orang Yahudi dan banyak orang Yunani. Dan ketika Pilatus, karena tuduhan yang dibuat oleh para pemimpin di antara kita, menghukum dia di kayu salib, mereka yang sebelumnya mengasihi dia tidak berhenti untuk tetap setia. Sebab pada hari ketiga dia menampakkan diri kepada mereka kembali dalam keadaan hidup, sama seperti yang para nabi ilahi telah nubuatkan dan banyak hal menakjubkan lainnya tentang dia. Dan sampai hari ini suku Kristen, yang dinamai menurut namanya, belum punah. Catatan kedua berasal dari Cornelius Tacitus, sejarawan terbesar Romawi tahun 55 sampai dengan 120 Masehi. Menyinggung tentang Kristus, pelaksanaan pidana mati terhadap Kristus atas perintah Pontius Pilatus, dan keberadaan umat Kristen perdana di kota Roma pada bab ke-44 dari jilid ke-15 Annales, karya tulis terakhirnya yang disusun sekitar tahun 116 m. Konteks Annales 15 bab 44 adalah peristiwa kebakaran 6 hari yang melanda sebagian besar kota Roma pada tahun 64 m semasa Kaisar Nero berkuasa. Annales 15 bab 44 merupakan salah satu keterangan tertua dari sumber non-Kristen mengenai agama dan umat Kristen. Ketiga, Lucianus dari Samosata, seorang satiris Yunani yang hidup pada tahun 125 sampai dengan 180 Masehi. Ia mencatat sebagai berikut, kamu tahu. Orang-orang Kristen menyembah seorang pria sampai hari ini. Ia adalah tokoh terkemuka yang memperkenalkan ritus-ritus baru pada mereka. Dan disalibkan karena itu. Lucian of Samosata dalam bukunya, The Death of Peregrine 11 sampai dengan 13. Yang keempat adalah yang dicatat Marabar Serapion, seorang filsuf Syria yang hidup pada tahun 56 sampai dengan 117 Masehi. Mencatat sebagai berikut, keuntungan apa yang diperoleh Yahudi dengan menghukum mati raja mereka yang bijaksana? Sejak waktu itulah kerajaan mereka dilenyapkan. Marabar Serapion adalah seorang filsuf Stoik dari wilayah provinsi Romawi Syria. Ia menulis sebuah surat dalam bahasa Suryani kepada putranya, yang juga bernama Serapion. Surat tersebut diperkirakan ditulis setelah tahun 73 Masehi namun sebelum abad ketiga, dan kebanyakan peneliti berpendapat tidak lama setelah tahun 73 Masehi atau masih pada abad pertama. Surat tersebut merupakan rujukan paling awal dari seorang non-Kristen ihwal penyaliban Yesus. Di dalam suratnya Marabar Serapion menyebutkan perlakuan tidak adil atas 3 orang bijak, yakni hukuman mati atas Sokrates, pembakaran Pitagoras, dan eksekusi kaum Yahudi atas raja bijak di kalangan mereka. Kelima adalah dalam Talmud Yahudi yang ditulis oleh kerabian Yahudi kurang lebih tahun 70 sampai dengan tahun 200 Masehi, yang dicatat dalam Talmud Sanhedrin 43a di mana tercatat, pada malam Paskah, Yesus digantung. Talmud adalah tradisi yang disusun antara penghancuran Bait Suci kedua pada tahun 70 Masehi dan penaklukan Arab pada awal abad ke-7. Secara tradisional, diperkirakan bahwa Talmud disusun oleh Rav Ashi dan Ravina II sekitar tahun 500 Masehi. Talmud membahas secara mendalam kedatangan Mesias. Talmud menggambarkan periode kebebasan dan kedamaian yang akan menjadi masa kebaikan tertinggi bagi orang Yahudi. Demikian 5 bukti kematian Yesus yang dicatat di luar dari kitab suci. Kematian Yesus dicatat oleh sejarah. Yang menarik pula bahkan sarjana Perjanjian Baru yang liberal, agnostik dan ateis pun setuju bahwa penyaliban dan kematian Yesus adalah fakta-fakta tentang kejadian pada hari Jumat Agung dan tak terbantahkan saat melihat catatan sejarah dan semua itu selaras dengan kesaksian dalam kitab suci. Jika dahulu salib adalah lambang hukuman yang menakutkan, sekarang salib menjadi simbol kekuatan dan pengharapan untuk keselamatan kekal kita. Yesus dari Nazaret adalah sosok yang dieksekusi oleh penyaliban di bawah pemerintahan Romawi pada tahun 30-an. Jadi kejadian pada Jumat Agung yang dikisahkan di dalam Alkitab dan dikenang oleh umat Katolik sampai dengan hari ini adalah kejadian yang sungguh nyata. Dan adalah sebuah fakta, bukan sebuah cerita fiksi yang dikarang oleh penulis Alkitab.
Kematian Yesus dan segala penderitaan yang dialaminya adalah sebuah kisah nyata yang juga dicatat di dalam sejarah. Jadi sekali lagi kami tekankan, Jumat Agung bukanlah sebuah mitos. Ini adalah fakta yang terjadi. Demikian saudaraku yang kami jelaskan mengenai kebenaran Jumat Agung. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi Anda dan menambah pengetahuan Anda. Silahkan subscribe, like and share kepada orang lain agar channel ini selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.